Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh Belmondo. si ganteng. Oh. Wih, si ganteng nggak? Masih ganteng, masih muda nggak apa-apa. Makasih Tenang. Belmondo Scorpio. Dan sebelah kanan saya. Saya Kajito El Kayeni. Oke, dan ini kita wajahnya cerah. Cerah. Biasanya kan kita begini setiap mau ngomongin ngobrol di yang lagi viral tuh pasti wajahnya itu agak nekuk, tapi sekarang cerah. Ya. Karena apa? Pemirsa Cokro TV mungkin juga udah tahu, Jakarta sekarang sudah tidak lagi Anies sebagai gubernurnya. Jadi di Cokro TV itu minimal saya ya yang memang dari dulu tidak mendukung Anies sejak Pilkada 2017. Jadi saya senang gitu. Akhirnya setelah 5 tahun tersiksa mempunyai gubernur seperti Anies, sekarang saya merasa bebas. Dan itu sejak hari kemarin ya, hari Senin, digantikan oleh PJ apa PLT? PJ ya, Pak Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Dan Pak Heru ini sebenarnya bukan orang baru di Jakarta, karena sebelumnya Pak Heru itu juga punya pengalaman sebagai wali kota Jakarta Utara ya, kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah juga dulu sebelum Pilkada 2017 tuh Pak Heru tuh sempat muncul namanya sebagai cawagup bersama Pak Ahok. Independen tapi karena independen kan dan Pak Ahok diangkat atau didukung oleh PDP kan independennya nggak jadi. Nah, kita akan membahas soal kegembiraan, keceriaan kita. Nggak tahu, mungkin Belmondo nggak ceria ya, karena dulu waktu 2017 masih bayi. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol karena saya yakin juga mungkin pemirsa Cokro TV juga ikut bergembira bersama kita semua. Kita akan mulai dari siapa dulu nih? Senior. Senior kita semua. Silakan, Bro Kajito. Gimana, senang nggak, Bro? Ya jelas dong. Jadi naiknya Pak Heru ini mengakhiri masa jahiliyah Jakarta. Jahiliyah. Jadi Jakarta yang nggak jelas tentang perenang ya, nggak punya perencanaan, bikin vertical drainage atau apa itu istilahnya yang lubang di tengah jalan itu yang nggak jelas, sumur resapan yang awalnya ingin meresapkan air ternyata anggaran yang meresap ke sana gitu. Anggaran yang meresap. Jadi banyak hal yang di masa jahiliyah itu memang kacau ya. Bahkan transparansi yang dulu dibuka oleh Ahok ya. Tujuannya apa ketika orang-orang datang ke balai kota supaya mendengar langsung gitu loh, jeritan rakyat, karena ada hal-hal yang tak bisa diselesaikan oleh sistem. Nah, ini yang gunanya pemimpin tuh di situ, dan di zaman Jokowi Ahok tuh sudah ada sebenarnya mekanisme bahwa mereka bisa melapor langsung gitu ya. Sebenarnya ada aplikasi juga, cuman kan terbatas kalau aplikasi itu. Jadi kalau disampaikan langsung, dijelaskan langsung, bahkan bawa bukti langsung tuh bisa dieksekusi di situ juga gitu. Nah, ini yang di zaman jahiliyah dulu ditiadakan. Ditutup pakai gorden. Gordennya ditutup bahkan. Jadi rakyat kecil tuh ngintip aja nggak boleh. Nggak boleh gitu. Apalagi datang, ngintip aja nggak bisa. Ngintip aja nggak bisa. Nah, datangnya Pak Heru ini diawali dengan sebuah gebrakan saya bilang. Sebenarnya mengembalikan proses yang dulu dilakukan tradisi yang lama, yang baik dikembalikan lagi ya. Jadi ini sebuah simbol menurut saya bahwasannya Jakarta tidak lagi otopilot gitu. Jakarta tidak lagi aut-autan, tapi ada prosedur ya, ada perencanaan yang dilaksanakan sehingga istilahnya kalau sebelumnya Jakarta itu mandek bahkan mundur, ini maju bergerak lagi gitu. Bergerak ke depan. Nah, Pak Heru ini menarik ya karena tadi seperti kata Teh Nong tadi bahwa dia bukan orang baru di Jakarta, dia tuh sangat paham Jakarta, dia paham sistem pemerintahan, dan dia tipe orang yang memiliki perencanaan tadi, karena di bawah bukan asuhan namanya, di bawah bimbingan, nah, katakanlah begitu ya, seniornya Pak Jokowi, Pak Ahok dan seterusnya. Kemudian dia di istana juga ada bimbingan lagi kan, dia mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Jadi untuk menata birokrasi dan membuat perencanaan kerja itu saya kira sudah matang ya. Dan ini penting untuk mengembalikan Jakarta yang sebelumnya masuk ke zaman kegelapan gitu ya. Sekarang sudah berakhir, dan ini hendak menyelesaikan keruwetan yang sebelumnya nggak ada, jadi ada di zaman Anies. Ini mau diselesaikan di masa 2 tahun ya kalau tidak salah.
Dan ini memang sempit Tengah waktunya, tapi saya pikir dengan pengalaman Pak Heru tadi ya, dengan pengalaman gubernur-gubernur sebelumnya yang terbilang sukses dalam mengurangi lah gitu ya. Bukan menyelesaikan, kalau banjir itu kan susah diselesaikan, tapi mengurangi sebagian besar titik banjir itu akan kembali kepada ini, apa namanya, pencapaian sebelumnya. Saya kira begitu. Jadi terkait Pak Heru, saya mau ngomong panjang nanti yang kedua ya, yang ini pengantar dulu. Kasih kesempatan. Nanti jangan dihabisin sama. Jadi saya ini yang udah habisin, tapi gak enak kok, ingat ya, ada temennya di sini gitu. Jadi dari segi politik saya melihat ini ancaman ya. Ini ancaman bagi terutama mantan gubernur Jakarta sebelumnya ya. Ancamannya di mana itu, Bro? Yang pertama, Heru ini selain orang dalam, dia juga paham seluk-beluk Jakarta. Jadi kalau ada kasus-kasus katakanlah Formula E misalnya. Oh, kasus-kasus sebelumnya jadi ya. Ada kwitansi nyelip di meja misalnya kan. Ada catatan-catatan yang sebenarnya nggak boleh dilihat dan sebagainya. Atau dengan kata lain, Heru juga bisa melacak dari awal dengan memanggil kembali istilahnya, dengan mengusut semua yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, oleh gubernur sebelumnya, dan ini ancaman. Makanya nanti saya akan membicarakan apa sih reaksi dari kubu Anies kan gitu. Dan ini sangat telak bagi kubu Anies. Kenapa sih Pak Jokowi menunjuk Heru misalnya? Kan banyak. Kalau dulu kan ada tuh siapa yang punya tai lalat itu, yang ganteng itu, Pak siapa itu penggantinya Pak Ahok dulu, PJ-nya. Oh, dari Depdagri itu. Itu kan ada dulu tuh. Kan ada bisa dari sana, Kemendagri misalnya kan. Tapi kenapa Pak Heru? Karena ini simbol tadi saya lihat kan, bahwa untuk mengakhiri masa jahiliyah itu dibutuhkan orang-orang yang punya visi ya. Sebenarnya Jakarta dulu udah punya visi ke depan. Jakarta baru istilahnya dulu kan. Karena sebelumnya juga Jakarta memiliki keterlambatan, bukan jahiliyah kalau dulu ya, ada perkembangan cuman agak terlambat gitu. Dengan masuknya Jokowi Ahok itu sebenarnya ada secercah harapan dulu, tapi itu balik lagi ketika Anies menjabat di Jakarta. Nah, ini yang oleh Pak Heru hendak dikembalikan ke track yang seharusnya, dan inilah yang nanti akan berdampak dari sisi politiknya, akan membuat reaksi yang keras dari kubu Anies. Dan ini akan kita bicarakan nanti ya, Saudara Belmondo. Kasih kesempatan. Karena ini menarik nih, kita beralih nanti ke Belmondo. Karena menarik nih, waktu Pak Heru itu dilantik gitu kan, ketika ditanya oleh kalangan media, oleh teman-teman wartawan, apa prioritas Pak Heru untuk Jakarta? Karena kan sebenarnya cuma efektifnya mungkin 1,5 tahun lah ya. Jawaban Pak Heru kan 3 aja kan, kerja. Itu kan mengingatkan kita pada sosok Jokowi ya. Waktu di awal-awal dulu ya, kerja gitu. Nah, Belmondo sebagai anak muda nih, tentu saja ya ngelihat figur sosok Pak Heru tuh seperti apa? Gimana? Oke, terima kasih Mas Kejito udah nggak banyak ngomong, jadi saya punya materi juga. Kalau saya melihatnya, kan kita tahu lah Pak Heru ini kan bukan sosok yang lahir dari partai politik. Berarti kalau dia bukan lahir dari partai politik, tentu dia bukan lahir dari kepentingan orang gitu, bukan kepentingan siapapun. Dia seorang birokrasi, dia seorang teknokrat, kemudian dia mengganti, kalau dulu kan di Jakarta ini banyak perenang Mas, karena banyak banjir. Kalau mudah-mudahan di Pak Heru ini, karena kita lihat nih, kan dia baru juga. Kalau saya melihat Pak Heru ini, dia nggak punya kepentingan kayak Pak Anies. Pak Anies itu terlalu kelihatan kepentingannya, sehingga dia nggak terlalu fokus untuk mengurusi DKI Jakarta yang benar-benar untuk menjadikan dia kota maju. Kalau Pak Heru itu kan mandatnya langsung dari Pak Presiden karena dia Kasat Pres, dan kemudian Pak Tito melantik dia sebagai PJ Gubernur. Saya melihat Pak Heru ini benar-benar sosok yang akan membangun Jakarta. Jadi tadi saya melihat juga tuh Kompas terkait dengan wawancara dia terkait dengan strategi apa yang dia sampaikan. Dari diksi pemilihan kata, dia memang bukan politisi Mas. Nggak kayak Pak Anies yang indah, kata-katanya pemilihan katanya bagus, menyentuh hati orang. Dia nggak ada, dia lurus-lurus saja. Ditanya apakah penyelesaian masalah yang ingin dilakukan di DKI Jakarta, jawabannya tetap tata ruang, banjir, kemacetan. Dia cuma melihat, dia cuma 3 itu. Macet, tata ruang, banjir. Banjir, 3 kata itu. Terus ditanya apa cara-cara yang dilakukan, dia bilang begini. Saya agak kutip kata-katanya begini. Dia tidak akan membuat sesuatu yang baru, tapi dia akan meneruskan yang lama. Yang lama dalam sini berarti bukan Pak Anies,
Jadi penyelesaian banjir itu sebenarnya udah lama terjadi. Ya soal normalisasi. Normalisasi, Pompa portable. ya kayak begitu-begitu. gitu. Dan Pak Heru ini dia tuh nggak menggunakan bahasa naturalisasi, nggak ada, dia nggak pakai bahasa-bahasa yang kayak gitu. Atau apa namanya yang hujan itu di satu gimana yang kemarin karena banjir Air itu. jatuh Parkir air. bersamaan, Bersamaan, ada itu itu, bersamaan. iya. Oh iya. Dia nggak menggunakan istilah-istilah kayak gitu, dan dia fokus pada kerja tuntas yang ingin dilakukan DKI Jakarta. Saya sebenarnya kalau melihat Pak Heru dari gaya bicara dan kepentingan politik, saya ada rasa giroh baru tuh. Kayaknya nih bagus nih untuk membangun DKI Jakarta. Cuman kalau bicara tentang hasil dan kinerja kan kita harus lihat dulu nih. Nanti. iya. Cuman untuk awal ini saya melihat Pak Heru tuh demikian. Gitu. Ya. Nah, ini juga belum Iya, tenang. Belum. terusin, Saya aku juga cuma bernapas Oh, aja. bernapas. saya juga Sensitif. saya juga kemarin melihat berita itu Pak Heru mau buka kembali Balai Kota. Iya, Ya. pengaduan. Karena 2017 saya nggak bisa nyoblos gubernur ya. Karena saya lagi kuliah di Medan. Pak Ahok dulu kan buat pengaduan itu. Iya. Saya tuh punya keinginan gitu. Saya pengen banget gimana sih rasanya bertemu dan mengadu ke wali kota langsung gitu. Dan gubernur, sorry, Balai kota maksudnya. Balai kota. Iya. Itu ada saya rasa ya, warga DKI banyak yang ingin seperti itu. Iya. Dan kalau di zaman Pak Anies nih, dia kan gubernur juru bicara. Kalau di Pak Heru nih, gubernur juru dengar. Dan rakyat butuh itu. Kalau saya melihatnya demikian. Iya. Jadi benar-benar sosok sebagai seorang pemimpin tuh ya memang harus begitu kan. Seorang pemimpin yang mendengar, melayani gitu kan. Mengesampingkan kepentingan dan benar-benar membangun DKI Jakarta. Emang tadi Kak Jito, Belmondo kan udah bilang waktu di wawancaranya itu, saya juga nonton tuh Bel. Seneng banget gitu loh, karena memang bahasa-bahasanya itu sederhana, mudah dipahami, dan kita itu langsung keren gitu ya. Karena mungkin kita udah sepanjang bertahun-tahun ini dicekoki oleh bahasa-bahasa indah yang kosong. Cuma manis di mulut saja gitu, tapi kenyataannya kita kadang ya misalnya aja kalau mau kita ungkit-ungkit nih, misalnya program Rumah DP 0% nggak selesai. Cuma 0, berapa persen yang 0,0. Sumur resapan juga nggak bisa dihitung parameter keberhasilannya gitu. Pada akhirnya tetap banjir juga. Naturalisasi. Kan? Dan ini kan bukti, misalnya kita lihat bahwa di hari Sabtu, dari mulai Rabu, Kamis, kemudian Sabtu itu kan banjir terus-terusan di Jakarta. Yang biasanya kata pendukung Anies itu banjirnya cuma pas hari libur gitu kan, hari Minggu, ini ternyata hari kerja juga banjir. Nah, yang lebih menarik lagi nih, saya senang ya, selain misalnya ngelihat Pak Heru ini disambut oleh warga Jakarta, kan belum lagi papan bunga yang banyak sekali. Orang pada antusias datang ke Balai Kota. Juga saya lihat dari keseriusan itu ketika Pak Heru datang ke titik-titik banjir. Rapat dengan PUPR. Itu buat saya pribadi itu kayak bener nih, orang kerja di hari pertama aja udah kayak gitu. Nah, lanjutin bro, yang tadi mau disampaikan itu terkait reaksi orang-orang pendukung Anies itu. Kamu kan orang politisi ya, maksudnya pengamat politik gitu. Sosiolog. Gimana? Ya, jadi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa terpilihnya Heru atau dipilihnya Heru ini berdampak sangat besar ya bagi pendukung Anies atau bagi Anies ya. Maka Anies kan udah dicapreskan Nasdem. Nah, ini berdampak negatif pada citra Anies, katakanlah begitu ya, karena ini menyangkut masa lalunya. Jadi ketika Heru dipilih, muncullah novel Mbak Mukmin misalnya ya. Dia bilang akan menggeruduk Balai Kota katanya. Hubungannya apa ini? Dia mengatakan bahwa Heru ini orangnya Ahok atau Heru ini perpanjangan dari oligarki dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau kita mau melihat fakta ya, sebenarnya orangnya oligarki itu ya Anies itu gitu loh. Karena sebelumnya reklamasi itu pernah dihentikan kan, bermasalah katanya Anies akan menyegel dan sebagainya. Tapi nyatanya jalan, bahkan sekarang udah dijual gitu tanahnya. Siapa yang dibalik itu? Ya tentu para oligarki tadi. Ada yang menyebut 9 naga atau 10 naga, ya terserah lah berapa bilangannya gitu ya. Tapi mereka ini dilindungi oleh Anies. Anies ini bonekanya mereka, siapapun itu gitu loh. Dan ketika Heru naik ya, dan ini akan mengusik kesepakatan-kesepakatan yang sudah pernah dibuat, terutama
program kerja yang tanda kutip ini apa ya, merugikan gitu ya, karena belum terbukti saat ini ya, baru diusut, seperti Formula E, seperti rumah DP 0%, banyak hal lah sebenarnya yang ketika itu dibuktikan sebaliknya oleh Budi, meskipun mungkin nggak bisa menyeret Anies secara langsung ya, tapi ketika dibuktikan loh ini loh banyak kesalahan gitu yang dilakukan, ini akan berdampak pada citra Anies yang selama ini dianggap oleh kemarin yang datang ke balai kota yang dari Kalimantan, dari Banten. Oh, yang pelepasan itu ya, perpisahan itu ya. Itu pendukung Anies dari mana-mana, dari Bandung, ternyata bukan orang Jakarta gitu. Yang dianggap sukses di Jakarta itu akan terbelalak mungkin ya, akan melihat fakta bahwa sebenarnya yang mereka propagandakan selama ini tidak berdasar gitu loh. Nah, ini yang ditakutkan oleh pendukung Anies ya, seperti Novel Bamukmin, makanya dia ingin menyeret-nyeret masalah ini kepada konflik lama ya, konflik FPI dengan Ahok misalnya, atau FPI dengan Jokowi misalnya. Maka ketika kemarin Anies itu sowan ke FPI, ke Habib Rizik yang tiba-tiba memberikan dukungan ya, mendoakan dan sebagainya. Lah ini ada semacam pertarungan di sini ya, pertarungan ideologis bahkan menurut saya, bahwa Heru yang mewakili pemikiran moderat nasionalis ya, ingin membangun Jakarta dengan gaya merakyat ya, kerja dengan etos kerja yang tinggi, sementara Anies yang didukung oleh oligarki tadi, oleh kekuatan konservatif seperti FPI ya, ini tentu akan berbenturan ya kalau seandainya Budi ini dibiarkan leluasa ya, dibiarkan bekerja serius, katakanlah bekerja total, ini borok-boroknya Anies akan muncul di permukaan ini, seperti penanganan banjir yang dipotong separuh pendanaannya ya, kacau lah Jakarta. Banjirnya bukan teratasi, tambah muncul banyak dan dia keluar uang untuk menambal ini dampak akibat banjir itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira inilah yang ditakutkan oleh para pendukung Anies terutama ya, karena ini momen-momen krusial ya. Jadi mereka itu bertaruh pada citra Anies mata, karena kerjanya nggak ada. Yang dipoles selama ini kan citra, seperti penghargaan yang kemarin kontroversial itu, intoleransi apa? Bapak toleransi Indonesia itu ternyata nyatut tanda tangan. Ini udah pidana itu ya, mengatasnamakan orang lain, menyatut, kemudian tanda tangannya dipalsukan, udah kena banyak pasal itu sebenarnya. Dan ini bisa ditindaklanjuti untuk mengungkap kebenaran lah. Silahkan mengklaim apapun itu, monggo silahkan, tapi jangan berperilaku kriminal ya. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Anies dan pendukungnya, mereka tuh banyak melakukan klaim, banyak mengaku ini, banyak mengaku itu, tapi faktanya itu nggak bisa dibuktikan. Kalaupun dibuktikan malah sebaliknya hasilnya. Nah inilah yang nanti akan tersibak ya pelan-pelan. Di hari pertama saja Pak Heru udah menemui Menteri PUPR ya, artinya persoalan banjir yang terutama dari masalah mengurus kali yang terbengkalai di zaman Anies, bahkan sampai dipaksa pengadilan untuk ngeruk kali, ini akan diselesaikan oleh Pak Heru, oleh PUPR. Dulu penyakitnya kan gini, PUPR tuh mau sebenarnya mau mengatasi banjir, tapi kan bukan kewenangannya gitu loh. Jadi bukan wilayahnya, bukan wilayah kerjanya. Jadi dia butuh persetujuan dari kepala daerah. Ini aja sebenarnya. Jadi kalau PUPR kan punya sumber daya, punya pasukan, punya segalanya lah, punya pengalaman untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau nggak ada koneksi dengan kepala daerah yang waktu itu Anies, ya jelas macet. Makanya ketika PUPR... dan lagian kan juga beda. Kalau Anies kan konsepnya naturalisasi, bukan normalisasi. Naturalisasi pun kalau dikerjakan seandainya konsep itu real, itu pun akan jalan. Itu kan konsep awang-awang kan, nggak ada. Ketika PUPR memanggil Anies, dia nggak mau datang, yang dikirim anak buahnya. Dan kata Pak Basuki, anak buahnya tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh. Naturalisasi itu opo? Nggak paham, orang ini nggak paham, diutus ketemu kementerian, dan nggak bisa menjelaskan. Ketika nggak bisa menjelaskan, nggak bisa dieksekusi, dan akhirnya kan ya macet. Karena memang program naturalisasi itu nggak ada. Itu hanya rekaan, hanya gimmick supaya orang menganggap bahwa Jokowi, supaya orang menganggap Anies itu punya program antitesis dari Ahok dari sebelumnya gitu ya. Padahal nggak ada. Jadi ketika RCTI atau Detik, saya lupa ya, RCTI sama satu lagi media Detik yang memuji atau membela Anies bahwa program naturalisasi itu dihambat oleh pusat kalau nggak salah ya. Ada berita semacam itu saya baca. Ini hoax tentu saja ya, nggak benar ini. Justru pusat itu mengulurkan tangan, PUPR datang membantu. Ayo program mana? Tapi nggak ada, programnya awang-awang. Nah inilah yang salah satu hal yang nantinya ketika Pak Budi sudah
saya yakin ya akan melakukan gebrakan, lalu aib si Anies nanti dibuka satu persatu. Jadi kalau selama ini para pendukungnya yang dari berbagai daerah tadi, yang ke balai kota tadi mendengungkan bahwa Anies itu berprestasi, sukses, ini akan jungkir balik, mereka susah untuk memadamkan ini. Kenapa? Karena ini fakta gitu loh. Ketika Heru berhasil meminimalisir titik banjir, mengurangi titik banjir, mengurangi kemacetan misalnya ya, membuat tata ruang yang lebih merakyat, yang lebih pro rakyat kecil misalnya, yang lebih apa ya, lebih membawa Jakarta pada kemajuan, ini akan otomatis menyingkap topeng Anies selama ini yang penuh kepalsuan itu ya, penuh kengibulan itu, dan ini akan segera terlihat saya pikir ketika Pak Heru sudah bekerja. Ini kan baru 1 hari atau 2 hari ya. Ya masih kita tunggu lah. Tapi Bro Belmondo setuju nggak dengan pernyataan atau analisa Bro Kajito yang menyatakan bahwa kehadiran atau kepemimpinan Pak Heru nanti itu akan membongkar, akan memberikan istilahnya itu ini jelek gitu ya, karena akan terbongkar semua kejelekan dari Pak Anies di kepemimpinan sebelumnya. Dari tadi yang panjang lebar itu kan. Oke, saya setuju. Hari ini saya setuju. Jadi nggak ada debat, nggak ada katanya kamu mau kontra. Kamu kontra. Saya setuju, cuman iya. Mas Kajito Nah, kalau cuma maksud saya oke lah kita berharap penuh pada Pak Heru pasti. Cuman kemudian dia membuka topeng keburukan apa yang Anies ini nggak perlu dibandingkan sama Pak Heru. Anies ini udah memang jelek, Mas. Gitu ya. Iya, jadi kita harapkan Pak Herunya kerja dengan baik. Nggak kita kasih pressure harus lebih baik dibanding Anies. Karena saya yakin dia pasti lebih baik. Itu tuh cumannya di situ. Oke, terus lanjut kalau misalnya Mas Kajito bilang Pak Anies ini tidak mau berkoordinasi dengan PUPR, terus membuat istilah naturalisasi, dia bukan nggak mau datang, Mas. Dia lagi sibuk ke organisasi keagamaan lain. Terus jadi maksudnya tetap ada kegiatan atau kerjaan yang lain. Kerjaan yang lain. Cuman saya juga menanggapi yang kemarin ada surat Bapak Toleransi ya. Penghargaannya. Penghargaan itu kan datang dari penilaian masyarakat ya, bukan tanda tangan di atas sebuah kertas. Ini agak aneh juga yang dilakukan Pak Anies. Ini berarti kan dia nggak fokus bangun Jakarta. Kalau memang Jakarta ini masalahnya dari dulu sebenarnya itu aja, Mas. Kalau nggak banjir, kalau nggak macet, tata ruang. Sebenarnya dia dan Pak Basuki itu kalau bisa dipertemukan setiap hari, temukan aja setiap hari untuk menyelesaikan ini. Masalahnya itu nggak dilakukan sama sekali. Kecewanya udah di situ. Dan saya rasa nggak perlulah Pak Heru membandingkan dirinya. Saya rasa nggak pantas lah. Pak Heru tuh punya semangatnya sendiri dari Pak Ahok sebelumnya, dari semangat sendiri dari Pak Jokowi untuk membangun Jakarta. Dan saya rasa kalau di pikiran saya, Pak Anies itu udah nggak jadi penilaian lagi untuk seorang gubernur. Kita dukung Pak Heru terus. Pak Anies biarlah dengan udah tinggalkan. Udah selesai. Selesai dah. Udah, makasih dah. Udah. Pak Heru yang kita perhatikan dan kita kawal terus untuk memperbaiki Jakarta. Kalau Mas Kajito kan melihatnya secara politis. Kalau saya benar-benar untuk kebaikan DKI Jakarta, Mas. Ya cuma masalahnya kan yang dilihat oleh Kajito itu kan karena Anies ini kan sangat berambisi untuk menjadi presiden. Nah ini yang selalu terus-menerus digaungkan oleh para pendukungnya. Padahal kan dia bekerjanya seperti itu kan. Gitu. Kecewa juga kan karena banjir nggak selesai-selesai. Jadi artinya kan sebenarnya dari dari yang dianalisa atau disampaikan oleh Kajito bahwa dengan majunya Pak Heru, bukan yang lain ya, tapi justru Pak Heru untuk menggantikan Anies, ini justru mungkin bisa menggagalkan keambisian Anies menjadi capres atau menjadi presiden. Merusak Indonesia. Karena kan kalau para pendukungnya itu kan ngelihatnya gini, Bro. Anies itu kan berhasil. Coba aja lihat Jakarta tuh kan jadi indah, trotoarnya jadi lebar. Cuman selfie. Pak Budi ada waktu saya nonton tuh saya ingat lagi nih, dia bilang begini. Kalau Pak Anies dulu waktu dia mau mencalonkan gubernur tuh saya nggak tahan tuh janji-janjinya mau ngatasin banjir sama macet. Cuman Pak Budi dalam wawancara dia bilang persoalan banjir dan macet itu nggak bisa selesai hanya 2 tahun di masa pemimpin saya gitu. Dia tuh langsung mengakui di awal. Gitu, dia rendah hati gitu mengakui bahwa ini bukan persoalan yang mudah dan saya nggak bisa sendiri mengatasi itu. Itu tuh yang saya senang tuh. Berarti dia kan sadar ya kalau perlu banyak kerjasama dengan beberapa pihak untuk menyelesaikan Jakarta. Nggak kayak ujuk-ujuk saya bisa nih.
Itu tuh Longgowonya itu saya suka. Oke, ini kita closing terakhir. Ya. Saya setuju dengan kata mengawal tadi ya, dan ini yang saya takutkan karena novel Mbah Mukmin ya yang getol memprovokasi dan mendengungkan Hate speech sebenarnya itu. Iya kan, menyebarkan kebencian kan. Iya. Jadi orang yang sangat ini membahayakan akal sehat, katakanlah begitu ya. Narasi-narasinya nggak masuk akal dan sebagainya. Kemudian dia membawa serangan ya. Yang tadi kata Saudara Belmondo bahwa Pak Heru akan membawa Jakarta lebih baik. Ini belum tentu kalau dia direcokin. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi, bahwa Pak Heru mungkin pekerja keras, bekerja dengan baik selama tidak diganggu. Nah, saya khawatir orang-orangnya Anies seperti FPI, seperti novel Mbah Mukmin ini akan menggerecoki masa kepemimpinan Pak Heru selama 2 tahun ya. Jadi mestinya orang ini fokus bekerja, jadi energinya habis hanya untuk ngurus demo misalnya, hanya untuk ngurus atau menservis, melayani supaya diem gitu kan. Iya, jadi energinya akan habis di situ, dan ini makanya Pak Heru ini kan bukan orang politik kata Saudara Belmondo tadi kan, maka beliau ini akan sendirian di Jakarta ini. Inilah pentingnya kita semua untuk mengawal, menemani. Saya setuju tadi apa kata Bro Belmondo bahwa Pak Heru ini harus dikawal. Maksudnya dikawal itu apa? Supaya orang-orang yang mengkerecoki seperti novel Mbah Mukmin ini tidak jemawa. Dia tahu bahwa Pak Heru itu sendiri ya, beda dengan politisi-politisi yang punya ini ya basis massa misalnya dari partai misalnya, pasti kan dikawal partainya. Tapi ini kan enggak, Pak Heru memang benar-benar seorang birokrat dari bawah sendiri, orang yang benar-benar ingin menata Jakarta seperti contoh yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok dulu. Dan ketika dia disibukkan dengan orang-orang yang saya nggak tahu bermasalah ya, seperti novel itu, cara berpikirnya bermasalah, mentalnya bermasalah, maka dia akan tidak fokus. Nah, ini yang jadi impian kita akan membawa Jakarta lebih baik, lebih manusiawi, lebih maju. Ini akan, saya khawatir tidak akan tercapai jika dukungan kita juga lemah. Maka ini saya meminta kepada saudara-saudara yang sebelumnya hidup di zaman jahiliyah ya sekarang sedang euforia, gembira dengan adanya Pak Heru, jangan hanya berhenti di situ gitu loh. Dukung Pak Heru, kawal Pak Heru, berikan support ya. Dan kalau perlu lawan narasi seperti novel ini, karena kalau dia memakai kerumunan, memakai massa ya kita kerahkan massa juga dong, jangan takut dong. Jangan hanya orang-orang yang tergelincir nalarnya ini saja yang bisa berkerumun, kita juga bisa berkerumun. Orang-orang yang menghendaki Jakarta lebih baik ini harus bersatu, harus mengawal kepemimpinan Pak Heru agar Jakarta jauh lebih baik lagi. Oke, Belmondo. Kalau saya hitung dari seluruh provinsi yang ada, PJ gubernur paling sulit dan susah itu tetap DKI Jakarta, karena dia ibu kota dengan seluruh permasalahannya. Pak Heru menerima jabatannya sebagai gubernur atas perintah dan arahan mungkin dari Menteri Dalam Negeri dan Pak Presiden, itu kita perlu apresiasi lah sebesar-besarnya. Bersedia bekerja untuk DKI Jakarta itu apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena di DKI Jakarta ini banyak sekali lawan-lawan politik yang pasti tentu akan menyerang, menjatuhkan, mungkin salah satu pihak yang Mas Kajito bilang. Dan kita harus tetap mengawal, memperhatikan, dan saya rasa warga DKI Jakarta ini udah resah lah dengan pemimpin yang punya kepentingan. Inilah saatnya. 2 tahun inilah momennya di mana DKI Jakarta ini punya pemimpin yang benar-benar birokrat, teknokrat yang ingin menyelesaikan persoalan DKI Jakarta. Kita dukung bersama. Kalau saya betul. Ini closing yang bagus ya. Karena mungkin karena baru beberapa hari, euforia juga masih kita rasakan bersama. Tapi seperti yang tadi Kajito dan juga Belmondo sampaikan, bahwa kita jangan hanya berhenti di sini aja gitu. Jadi jangan kan biasanya perasaan itu suka naik, pas naik aja kemudian turun. Kalau bisa tuh jangan turun. Jadi sampai 2 tahun seperti yang tadi disampaikan oleh Kajito dan juga Belmondo, kita mengawal, kita menemani gitu kan, semampu kita, sebisa kita. Supaya apa? Supaya dalam jangka waktu 2 tahun ini benar-benar efektif dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Pak Heru untuk mengembalikan lagi Jakarta yang tadinya di alam jahiliyah selama hampir 3 tahun ya. Gitu, itu kembali ke Jakarta baru yang sudah sebelumnya dibangun oleh Pak Jokowi dan juga Pak Ahok ya.
Oke, terima kasih Kak Jito, terima kasih Belmondo. Pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral minggu depan. Terima kasih, salam sehat semuanya. Dadah.